Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya ini. Saat ini saya sedang dalam perjalanan di Jalan Pantura, Demak, Semarang dari arah Demak. Dan saat ini saya berada di Desa Batu, Kecamatan Karangtengah. Di sebelah kiri ini ada perusahaan atau industri tekstil ya, kalau tidak salah namanya Delta Dunia Sandang Tekstil DDST. Kebetulan ini lokasinya di perbatasan antara Desa Batu dengan Desa Tambakroto ya. Kalau Tambakroto itu masuk di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Depan ada pertigaan, kalau belok ke kiri ini adalah Jalan Raya Onggorawe, nanti menuju Meranggen dan akan bertemu dengan Jalan Semarang Purwodadi via Godong dan via Gubuk. Saat ini saya sudah berada di Desa Loireng ya. Sebelah kiri jalan ini adalah Desa Loireng. Di Desa Loireng sepanjang pinggiran jalan Pantura ini banyak berdiri berbagai macam industri atau pabrik. Termasuk juga terdapat sebuah SPBU ya, tadi sudah saya lewati, itu SPBU Onggorawe Sayung, tapi terletak di Desa Loireng, Kecamatan Sayung. Jadi nama kampung atau nama dukuh yang ada di Desa Loireng yang berada di sebelah kiri jalan ini adalah Dukuh atau Dusun Onggorawe, yang juga menjadi nama jalan antara Jalan Raya Pantura dengan Jalan Raya Demak Gubuk. Perjalanan kali ini saya akan menuju ke salah satu dusun di Desa Loireng ini yang berada di belakang pabrik yang di pinggir jalan ini. Jadi nanti sebentar lagi saya akan masuk ke kiri, bentar lagi nih sebelum Arkov ya. Sebelum Arkov, nah ini ada jalan ke kiri, saya masuk ke salah satu dukuh yang ada di Desa Loireng. Desa Loireng ini secara geografis dia berbatasan di bagian utaranya dengan Desa Gemulak, sedangkan di bagian baratnya berbatasan dengan Desa Sayung. Untuk bagian timurnya berbatasan dengan Desa Tambakroto. Jalannya masih ada yang belum dilakukan pengecoran ya, sehingga masih tidak rata. Saya mau salip truk yang ada di depan ini ya, biar bisa melihat situasi area yang ada di Desa Loireng ini. Jalannya masih tanah-tanah ya, jadi harus hati-hati nih. Kayaknya kalau hujan jalannya bisa licin nih karena masih berupa urukan tanah yang belum dilakukan pengecoran. Desa Loireng, Kecamatan Sayung ini termasuk salah satu desa yang terdampak karena penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut ya, sehingga area di sekitar sini ya yang saya saksikan dan teman-teman semua bisa lihat,
di sini tidak ada lagi area pertanian, yang ada adalah area tambak. Karena air yang berada di area tambak ini tidak bisa kering ya, tertahan oleh tingginya air laut yang ada di pantai. Bahkan kecenderungannya air ini semakin meninggi. Makanya jalan ini senantiasa dilakukan peninggian ya, dan mungkin yang akibat peninggian ini salah satunya adalah jalan ini belum sepenuhnya dilakukan pengecoran karena masih dalam proses peninggian jalan. Apalagi kalau terjadi banjir rob di sekitar Sayung, saya pikir area ini akan semakin tinggi ya genangan airnya. Memang ini sebuah tantangan tersendiri buat warga desa Loireng ya, dalam menghadapi kondisi alam di mana tempat dia tinggal ataupun tempat usaha terdampak adanya peninggian permukaan air. Ini ada mobil, saya salip lagi dulu ya. Jalan yang belum dilakukan pengecoran lumayan masih panjang juga ya, jadi jalannya masih tidak rata begitu ya, sehingga saya harus memilih jalan zigzag kiri kanan mana yang lebih aman dan nyaman untuk dilalui kendaraan motor ini. Saya akan melewati kolong jalan tol. Ini adalah jalan tol Demak Sayung ya, merupakan bagian dari jalan tol Demak Semarang. Jalan tol Demak Semarang ini belum sepenuhnya jadi ya, baru sebagian yang jadi, yaitu Demak Sayung, sedangkan Sayung ke Semarangnya masih dalam proses pembangunan ya. Saya belok kanan ya, menuju salah satu pedusunan di desa Loireng ini. Kalau tidak salah ini nama dusunnya adalah dusun Loireng Wetan. Oh ya, desa Loireng ini batas bagian selatannya itu berbatasan dengan desa Tambak Roto dan juga dengan desa Kalisari. Menurut malangnetwork.com, desa Loireng ini merupakan salah satu desa yang tergolong sangat tua ya, sebab sudah ada sejak zaman Raden Patah ya, 1455 sampai 1518. Berdasarkan website resmi desa Loireng dijelaskan bahwa desa ini ada sejak zaman Kerajaan Demak Bintoro. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam salah satu selir Raja Demak yang pertama, yaitu Raden Ayu Endang Retno Wulan Larasati di desa Loireng ini. Raden Ayu Endang Retno Wulan Larasati sendiri adalah seorang selir dari Raden Patah. Nih saya akan belok ke kanan. Tidak jauh dari sini, di sebelah kiri kita akan jumpai makam dari Raden Ayu Endang Retno Wulan Larasati. Nah ini ya komplek pemakaman yang tadi saya ceritakan. Di depan makam
makam, itu ada Masjid At-Taqwa. Saya akan belok ke kiri. Kembali ke cerita tadi ya, jadi pada awalnya desa Loireng ini bernama Sendang Melati, yang diambil dari sebuah sendang yang terletak di desa ini dan dikelilingi oleh bunga melati. Namun pada suatu hari seorang santri bernama Kiai Basarudin dari desa Pringapus, Kecamatan Klepu, Kabupaten Ungaran, mendapat petunjuk untuk mencari makam Raden Endang Retno Wulan Larasati. Petunjuknya berupa sebuah pohon tinggi besar yang kelihatan bersinar dari desa Pringapus. Kiai Basarudin pun mencari pohon tersebut dan menemukannya di desa ini. Pohon tersebut ternyata adalah pohon lo yang berbuah ireng. Oleh karena itu, Kiai Basarudin mengubah nama desa menjadi Loireng yang berasal dari kata lo dan ireng. Sebentar lagi nih akan sampai di kantor Balai Desa Loireng sebagai tujuan akhir perjalanan saya kali ini. Ya, sebuah desa yang bersaing dengan tingginya permukaan air laut yang setiap saat terus meningkat, sehingga mau tidak mau tanah di sini harus ditinggikan, baik itu jalan maupun tempat tinggal. Kalau tidak ditinggikan tentu akan beresiko digenangi air ya. Di depan ini adalah kantor Balai Desa Loireng. Demikian perjalanan saya hari ini. Mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.